Baik, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi terkait bentuk bisnis dan pemilihan tempat kediaman. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Komandedi Aldiana dengan NIM 21170512517 sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama. Yang kedua ada Muhammad Rehan Ali dengan NIM 21170512556 sebagai pemateri kedua. Yang selanjutnya Loh Putu Wulandari dengan NIM 21170511262 sebagai pemateri ketiga. Dan yang keempat Kemang Elsa Nindi Andriani dengan NIM 21170511269 sebagai pemateri keempat. Dan yang terakhir Putu Aldi Panesa dengan NIM 21170511272 sebagai pemateri kelima. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian bisnis kecil. Pengertian bisnis kecil atau bisnis kecil disebut juga small business adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen atau perorangan. Ini bukan bisnis yang dominan dalam bidang operasinya. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Slide selanjutnya yaitu ruang lingkup bisnis kecil. Secara garis besar, lingkup usaha kecil yang ada antara lain, yang pertama bisnis di bidang jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang menjual atau menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Yang kedua, bisnis enceran atau bisnis retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan atau enceran. Yang ketiga, usaha distribusi. Distributor adalah pihak perantara yang menyalurkan produk dari produsen ke retailer maupun konsumen. Distributor berperan penting dalam siklus perdagangan. Yang keempat, usaha di bidang agribisnis adalah bisnis berdasar usaha pertanian atau bisnis bisa juga usaha lain yang mendukungnya. Kemudian yang kelima, bisnis manufaktur. Manufaktur adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan menggunakan alat, peralatan, mesin produksi, dan sebagainya dalam skala produksi yang besar. Baik, sekian pembahasan yang bisa saya bawakan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu tepat, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi menerima gaji atau menggaji diri sendiri. Menerima gaji atau menggaji diri sendiri bagi para pemilik usaha sebenarnya memiliki keuntungan. Ini dapat meminimalisir para pemilik usaha untuk menggunakan laba perusahaan untuk kebutuhan pribadi. Seringnya, modal atau dana awal usaha memang berasal dari kocek pemilik usaha tersebut. Sebaiknya modal untuk mengembangkan usaha itu berasal dari keuntungan usaha, bukan dari kantong pribadi pengusaha tersebut. Itu mengapa menggaji diri sendiri untuk para pengusaha adalah hal yang baik untuk dilakukan. Berikut cara menggaji diri sendiri untuk pengusaha. Yang pertama yaitu menetapkan jumlah gaji yang akan diterima. Yang kedua, memastikan untuk melakukan sekali penarikan. Yang ketiga, menggaji diri sendiri dari laba dan bukan pendapatan. Yang keempat, membayarkan dahulu gaji karyawan.
materi selanjutnya yaitu pemilihan tempat kediaman. Pemilihan tempat kediaman pertama-tama kita harus membedakan tempat kediaman dan tempat kedudukan. Tempat kedudukan berarti tempat kantor atau badan usaha biasanya mengelola perusahaan yang berada di tempat lain. Tempat kediaman berarti tempat perusahaan beroperasi. Antara tempat kedudukan dan tempat kediaman ada beberapa perbedaan. Yang pertama, tempat yang baik untuk badan usaha belum tentu baik untuk perusahaan. Yang kedua, memilih tempat badan usaha lebih mudah daripada memilih tempat perusahaan. Yang ketiga, suatu badan usaha yang mempunyai beberapa perusahaan harus memilih tempat yang berlainan untuk tiap-tiap perusahaan itu. Sebab faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap perusahaan itu tidak sama. Yang keempat, pemilihan tempat kediaman perusahaan banyak tergantung pada rentabilitas yang diharapkan, seperti keuntungan yang ditimbulkan oleh proses produksi, murahnya bahan baku, transport tenaga kerja, dan sebagainya. Pemilihan tempat kediaman ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor pemerintah mempengaruhi tempat kediaman perusahaan dengan menunjuk atau melarang daerah tertentu untuk ditempati oleh perusahaan. Yang kedua, faktor alam. Disebabkan oleh faktor alamnya, maka perusahaan harus bertempat kediaman pada tempat tertentu. Seperti perusahaan berkebun teh ada di daerah pegunungan. Yang ketiga, faktor sejarah. Berhubung faktor sejarah, maka perusahaan bertempat kediaman pada suatu tempat dan berkembang dari dahulu sampai saat ini. Yang terakhir yaitu faktor ekonomis. Baik, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, moderator tempat saya persilakan. Baik, mungkin karena Ulan mungkin terjadi kesalahan sinyal. Untuk Ulan, materi selanjutnya bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Bagaimana memilih lokasi bisnis? Memilih lokasi usaha yang strategis semakin strategis lokasi usaha yang dipilih, semakin tinggi pula tingkat penjualan dan berpengaruh terhadap kesuksesan sebuah usaha. Baik, selanjutnya ada teori menetapkan lokasi pertokoan. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memulai sebuah bisnis adalah A. Komoditi apa yang akan dibisniskan, B. Mempelajari bagaimana memasarkan produk tersebut, C. Bagaimana cara memulai bisnis, D. Menyusun rencana lanjutan, E. Membuat rencana operasional bisnis. Baik, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, moderator tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pemilihan lokasi jenis usaha lainnya. Pemilihan lokasi jenis usaha lainnya dibagi menjadi 2. Yang pertama, bisnis jasa.
di mana pemilihan lokasi untuk bisnis jasa sama dengan pemilihan lokasi untuk pertokoan. Karakteristik yang paling menarik dalam bisnis jasa ialah adanya reputasi baik dan para pegawai yang cekatan dan ramah. Tetap akan lebih menarik biarpun lokasinya tidak begitu menguntungkan. Namun, demikian bagi bisnis jasa yang baru mulai memang perlu memilih lokasi yang bagus, strategis, agar banyak langganan dan kelak akan membentuk reputasi baik. Yang kedua ada usaha grosir. Pasar barang-barang yang ditawarkan grosir ialah toko-toko eceran. Di lingkungan radius grosir jarak 10-20 km. Usaha grosir kecil lebih senang bergerak dalam lingkungan masyarakat dengan pendapatan stabil, dekat industri yang memproduksi barang bermacam-macam, dekat toko eceran yang banyak dan kurang saingan. Ada juga masalah dihadapi oleh grosir yang memilih tempat di lokasi ramai. Masalahnya ialah sulit mendapatkan barang jika tidak memiliki gudang sendiri. Selanjutnya ada resiko dan kegagalan bisnis. Setiap bisnis memiliki resiko dan nampaknya resiko pada bisnis kecil lebih tinggi dibandingkan dengan bisnis besar. Bisnis kecil kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pada umumnya. Lokasi bisnis, persaingan, kualifikasi pemilik, dan efektivitas menjalankan bisnis. Sebab-sebab kegagalan bisnis kecil ialah di samping kegagalan yang disebabkan oleh bencana atau kecelakaan dan menurunnya kebutuhan kesehatan pemilik, alasan manajerial menduduki tempat utama. Unsur-unsur ketidakmampuan manajemen ini dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, modal kurang mencukupi. Setelah itu ada lokasi kurang menguntungkan. Yang selanjutnya membeli barang terlalu banyak, kurangnya mengawasi persediaan barang, keadaan ekonomi yang kurang menguntungkan, serta pengeluaran dan tanggungan biaya terlalu besar. Selanjutnya ada sebab-sebab kegagalan pada umumnya. Yang pertama, tidak mampu mengolah bisnis. Yang kedua, lalai. Yang ketiga, tidak mampu melakukan pengawasan. Yang keempat, modal sangat kecil. Dan yang kelima, sebab-sebab adanya kurang kerja keras. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya, moderator dapat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai masalah memiliki dan menjalankan bisnis sendiri. Pertanyaan yang harus dijawab ketika memutuskan bergerak dalam bidang bisnis antara lain, 1. Apakah bidang bisnis yang saya pilih ini cukup tepat dan apakah saya mampu menjalankannya? 2. Apakah dalam bidang bisnis sudah saingan dan bagaimana keadaan persaingannya? 3. Apakah saya memiliki modal yang cukup untuk memulai dan untuk menghadapi kesukaran yang mungkin terjadi? 4. Apakah saya sudah memiliki lokasi yang tepat? 5. Apakah karyawan yang saya pilih sudah tepat? Dan yang terakhir, manakah yang lebih baik? Membeli bisnis yang sudah jalan atau mendirikan bisnis baru? Yang selanjutnya yaitu kiat menjadi pengusaha sukses. Yang pertama, memiliki semangat dan daya juang tinggi. 2. Keyakinan diri mampu memperhitungkan dan menanggung resiko. 3. Mempunyai sasaran tujuan yang tinggi, tetapi realitas dan dapat dicapai. 4. Keyakinan bahwa ia mampu mengendalikan nasib naiknya sendiri. 5. Kemampuan untuk mempelajari, mengkaji kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. 6. Memiliki pandangan ke depan mengenai masa depan usahanya. 7. Dorongan selalu ingin bersaing secara tetap. 8. Jika telah mengalami kelesuhan, kita tidak boleh lengah, tapi harus mengadakan reevaluasi tentang tinjau kembali produk Anda, teliti organisasi Anda, dan yang terakhir sistem kerja teliti pribadi Anda. Sekian pemaparan materi dari saya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pertanyaannya, bisa disampaikan pada sesi diskusi yang telah disediakan pada e-learning. Saya selaku moderator akan mengakhiri jalannya presentasi pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih dan selamat pagi.